Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandan Arum, koas periode 6 FKG UMS. Di sini saya akan menjelaskan prosedur PSA 1 saluran akar pada kasus gigi 11 nekrosis pulpa. Tahapan ini mencakup yang pertama open access, yang kedua preparasi saluran akar, dan yang ketiga obturasi. Setelah pasien datang, dilakukan pemeriksaan subjektif dan objektif serta pemeriksaan penunjang berupa foto ronsen sebelum dilakukan perawatan. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang akan digunakan di sini ada diagnostic set, ada alat pelindungan diri berupa handscoon dan masker, kemudian ada handpiece low speed dan handpiece high speed, kemudian ada round metal burr, ada burr fissure diamond, ada round burr diamond. Kemudian ada isolasinya rubber dam, kemudian ada endoruler, puit irigasi, kemudian ada smooth brush, ada barber brush, ada cuff file, half file, lentulo, plugger dan spreader, kemudian paper point, guta perca, suction dan endo suction, glass plate, spatula stainless, kemudian agate spatula, plastis instrumen, lampu spiritus, endometason dan eugenol, kemudian NaOCl, hidrol, pentem, OH2 dan iod gliserin, dan kafit. Selanjutnya, memposisikan pasien di dental unit dan menyalakan lampu dental unit. Lalu saya sebagai operator memposisikan diri yaitu di sebelah kanan pasien. Lalu saya akan memasang isolasi rubber dam pada gigi 11 dan membersihkan jaringan karies menggunakan round burr metal. Setelah bersih, saya akan menentukan titik akses burr dengan cara membuat garis imajiner 9 kuadran. Kemudian pembukaan akses dilakukan pada kuadran kelima. Pembukaan akses menggunakan round burr diamond dengan posisi burnya tegak lurus sejajar aksis gigi sampai perforasi kamar pulpa. Setelah email tertembus, posisi burnya dirubah, pangkal burr didekatkan ke insisal supaya tidak mengurangi dinding labial dan gigi tidak mudah patah. Selanjutnya buang atap pulpa dan tanduk pulpa dan cari orifice dengan menggunakan smooth brush. Setelah didapatkan orifice-nya, lebarkan kamar pulpa dengan menggunakan burr fissure. Lebarkan kamar pulpanya sampai file dapat keluar masuk dengan mudah dan akses pandang tidak terhalang. Setelah ditemukan orifice dan dilakukan pelebaran kamar pulpa, dilakukan pulp debridement, yaitu melakukan pengambilan jaringan pulpa yang nekrosis dengan menggunakan barber brush yang telah ditandai dengan rubber stop sesuai dengan PK perkiraan. Kemudian barber brush dimasukkan ke dalam saluran akar, 2/3 saluran akar, lalu diputar searah jarum jam beberapa putaran, kemudian ditarik keluar secara perlahan. Lakukan sampai jaringan pulpa benar-benar terambil sempurna. Lalu lakukan irigasi menggunakan salin dan ditampung dengan kasa sampai didapatkan hasil yang bersih, tidak ada sisa jaringan pulpanya. Pengukuran panjang kerja. Mengukur estimasi panjang kerja dengan metode observasi langsung dari radiografi periapikal sebelum perawatan. Didapatkan panjang kerja estimasinya 21 mm. K-file dipasangi rubber stop sesuai estimasi panjang kerja, lalu masukkan ke dalam saluran akar sampai batas rubber stop. Lalu dilakukan pengambilan radiografi. Jika panjang alat tepat pada ujung apikal, maka PK dikurangi 1 mili. Pada kasus ini didapatkan panjang kerjanya yaitu 21 mm. Selanjutnya masuk ke tahap preparasi saluran akar. Di sini saya akan menggunakan teknik step back
yang terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama preparasi apikal, fase kedua A badan saluran akar, fase 2B finishing. Fase 1 yaitu preparasi apikal dimulai dengan penentuan IAF, yaitu file terbesar yang bisa masuk sesuai dengan panjang kerja tanpa hambatan. IAF didapatkan file nomor 20 dengan PK-nya 21 mili. Kemudian masukkan ke dalam saluran akar dan dilakukan preparasi dengan gerakan pull stroke, yaitu file dimasukkan ke dalam saluran akar, kemudian diputar searah jarum jam, lalu ditarik. Prosedur ini diulangi sampai terasa longgar. Lalu lakukan irigasi dengan NaOCl 2 mili sambil dilakukan suction. Kemudian dilanjutkan memasukkan file nomor di atasnya, yaitu nomor 25 dengan PK 21. Masukkan ke dalam saluran akar dengan gerakan yang sama, yaitu pull stroke. Kemudian lakukan irigasi dengan NaOCl dan lakukan rekapitulasi dengan nomor sebelumnya, yaitu file nomor 20 dengan panjang kerja 21 mili. Lalu lakukan irigasi kembali. Pastikan melakukan irigasi setiap pergantian file dan melakukan rekapitulasi dengan nomor file dan panjang kerja sebelumnya. Ulangi prosedur tersebut minimal menggunakan 3 nomor di atas IAF, yaitu apabila sudah tercipta white dentin. File terakhir yang dimasukkan menjadi MAF atau Master Apical File. MAF yang didapatkan di sini file nomor 35 dengan panjang kerja 21 mili. Selanjutnya masuk ke fase 2A, yaitu preparasi badan saluran akar. Dimulai dari file MAF yang sudah disesuaikan panjang kerjanya, yaitu 21 mili, dan dilakukan peningkatan file. Setiap peningkatan file dari file MAF, PK-nya dikurangi 1 mili dan dilakukan rekapitulasi menggunakan file MAF dengan PK awal. Lalu setiap pergantian file dilakukan irigasi menggunakan NaOCl 2 mili. Preparasi dilakukan sampai tercipta white dentin. Cara untuk mengetahui white dentin sudah sampai white dentin atau belum, yaitu dengan menampung hasil irigasinya pada kasa. Selanjutnya masuk ke fase 2B, yaitu finishing menggunakan file nomor 55 dengan PK-nya itu 17 mili. Masukkan ke dalam saluran akar dengan lakukan gerakan filling. Setelah itu lakukan irigasi dengan NaOCl dan lakukan rekapitulasi dengan file MAF PK awal, lalu lakukan irigasi kembali dengan NaOCl. Selanjutnya naikkan file satu nomor di atasnya, yaitu nomor 60 dengan PK-nya itu 16. Setelah itu dimasukkan ke saluran akar dan gerakannya yang sama. Setelah itu lakukan irigasi kembali. Lakukan finishing terakhir menggunakan file nomor 35 dengan PK 21 mili. Masukkan ke dalam saluran akar dengan gerakan circumferential filling. Kemudian lakukan irigasi. Lakukan pengeringan dengan menggunakan paper point yang telah ditandai sesuai dengan panjang kerja. Masukkan ke dalam saluran akar sampai dirasa kering. Setelah kering, lakukan pemberian dressing dengan menggunakan
kalsium hidroksida dan iat gliserin yang dimanipulasi di gelas plate dengan bantuan spatula stainless. Aduk sampai konsistensinya kental. Bahan dressing diaplikasikan dengan lentulo menggunakan handpiece low speed, kecepatan rendah. Kemudian tutup dengan tumpatan sementara, yaitu dengan menggunakan kafit. Lalu instruksikan pasien untuk melanjutkan perawatan setelah 7 hari. Selanjutnya masuk ke tahap obturasi. Setelah pasien didatangkan setelah 7 hari, jika pasien tidak ada keluhan, maka dapat dilanjutkan perawatan berikutnya. Yang pertama, lakukan isolasi dengan menggunakan rubber dam, kemudian bongkar tumpatan sementara dengan ekskavator, lalu irigasi menggunakan NaOCl sampai bersih. Lalu keringkan dengan menggunakan paper point. Lakukan tes perhidrol dengan cara mencelupkan paper point terakhir pada cairan H2O2 yang telah diletakkan di atas gelas plate. Jika tidak ada gelembung, maka hasilnya negatif. Di sini didapatkan hasilnya negatif. Kemudian dilakukan pencarian MAC, yaitu gutta perca yang ukurannya sesuai dengan MAF atau 1-2 nomor di atasnya sampai dirasa ada tukbek. Panjang gutta perca sudah disesuaikan dengan panjang PK-nya. Gutta perca MAC dimasukkan, lalu dilakukan foto ronsen. Setelah didapatkan MAC, dilanjutkan dengan memilih ukuran spreader yang akan digunakan untuk kondensasi lateral. Di sini ukuran spreader yang akan digunakan yaitu sekitar 2 nomor di bawah master apical cone, yaitu nomor 25, 20, dan 15. Kemudian lakukan irigasi dan keringkan dengan paper point. Setelah itu manipulasi endometason dengan eugenol pada gelas plate dengan bantuan spatula stainless. Kemudian aplikasikan sealer pada dinding saluran akar dengan bantuan lentulo yang telah dipasang di handpiece low speed. Masukkan dengan putaran ringan. Setelah itu oleskan sealer pada apical MAC, kemudian masukkan dalam saluran akar dan kondensasi dengan spreader pada bagian distalnya. Setelah kondensasi, spreader diambil dari saluran akar dan celah yang tersisa dimasukkan gutta perca tambahan tanpa diolesi sealer. Kemudian ulangi prosedur kondensasi menggunakan spreader pada tempat yang sama dan diulangi hingga spreader tidak dapat masuk melebihi garis vertikal. Setelah itu, potong gutta perca menggunakan plugger yang telah dipanaskan sampai orifice. Lalu lakukan lining dan tumpatan sementara menggunakan kafit. Lalu lakukan foto ronsen untuk mengevaluasi hasil obturasi.